Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi, di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya dengan Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Biasa Pekan Biasa ke-16. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Fransiskus Nong Budi CP, yang akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Budi. Mari kita bersama menyapa Romo Budi. Romo Budi, apa kabar hari ini Romo? Salam jumpa. Salam jumpa, baik kabar saya, sehat, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Romo ingin menyapa sahabat Oase Rohani Katolik, Romo. Sahabat ORK yang terkasih dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya. Ya, terima kasih Romo atas kehadirannya untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelenggara, Putra penebus dan penyelamat, Roh Kudus penghibur dan penolong, kami bersyukur atas segala rahmat yang kami terima hingga saat ini, terutama atas rahmat kehidupan dan kesempatan perjumpaan di dalam ORK ini. Berkatilah kami dalam renungan kami ini, sehingga apa yang kami bagikan menjadi berguna bagi kehidupan kami, bagi kehidupan iman kami, sehingga kami diteguhkan oleh sabda Tuhan sendiri yang adalah sumber hidup, sumber air kehidupan bagi kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Pada mula ya Tuhan ada sumber kehidupan. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu.
Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Sebab padamu ada sumber hayat. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam sesi permenungan sesi yang pertama. Nah, Romo Budi, dalam sesi yang pertama ini, Romo, dari bacaan liturgi yang kita baca, Romo, dari bacaan pertama dari kitab Yeremia, ini apa yang ingin disampaikan nih, Romo? Sahabat ORK yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah untuk kita, untuk hidup kita. Terdapat dua bacaan, yang pertama dari kitab Nabi Yeremia dan yang kedua dari Injil Matius. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia diutus Allah ke tengah umat Israel di Yerusalem
Nah, Yeremia berasal dari Anatot. Anata sekarang sekitar 6 kilometer sebelah timur laut Yerusalem. Yerusalem pada bagian teks yang kita dengar adalah Yerusalem sebelum dikuasai oleh Babel. Tahun 587 sebelum Masehi. Yeremia memang masih berkarya hingga pemerintahan Nebukadnezar. Yeremia berbicara di masa pemerintahan Yosia sebelum raja itu melakukan perubahan atau revolusi keagamaan pada tahun 621 sebelum Masehi. Yeremia yang orangnya tenang dan cinta damai, diutus untuk menyampaikan pesan Allah yang keras bunyinya kepada Israel yang berada dalam situasi sulit, bahkan tragis. Bagian teks yang kita dengar, yang tidak lengkap tentunya, berisi pesan Allah bagi Israel, bahwa mereka sudah berubah. Ringkasnya dapat dirangkum dengan kalimat, kamu tak seperti yang dahulu lagi, atau kamu sudah berubah. Ya, Romo Budi, di dalam bacaan liturgi hari ini, di dalam bacaan pertama juga dikatakan di sana bahwa beginilah sabda Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ini maksud ayat ini seperti apa ya, Romo? Maksud dari ayat itu, begini, agar kita dapat mengerti lebih baik. Nah, hubungan atau relasi antara Allah atau Yahweh dengan Israel, dengan bangsa Israel itu digambarkan seperti hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Nah, dahulu yang dimaksud itu kapan? Yang dimaksud ialah masa muda, disebut masa muda, yakni ketika Israel baru menerima perjanjian dari Allah di padang gurun. Nah, masa muda Israel itu disebut juga dengan istilah masa pengantin. Masa pengantin. Jadi masa di sana masih muda itu karena istilahnya masa pengantin ini ya, Romo? Jadi bahasa Allah atau Yahweh ketika menyampaikan pesan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Israel itu menyebut mereka itu ketika mereka masih muda, ketika awal perjanjian itu dibuat. Nah, ketika mereka masih di padang gurun, mereka masih mengikuti perintah Tuhan. Nah, dan sekarang mereka sudah masuk ke tanah terjanji, terjanji. Nah, jadi yang dimaksud masa muda itu ketika mereka masih awal-awal menerima perjanjian itu, lalu mereka masih mengikuti perintah Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan masa muda daripada Israel atau masa pengantin. Nah, seperti itu. Ya, silakan dilanjut, Romo. Masalahnya apa sekarang? Masalahnya apa? Israel di masa pemerintahan Raja Yosia. Raja bagi Israel itu adalah perantara antara Allah dan umat. Nah, begitu juga dengan nabi. Nah, tidak semua raja dan nabi menjalankan tugas dan perutusannya sesuai dengan kehendak Yahweh atau Allah. Nah, kalau pemimpinnya atau entah raja atau nabi, tidak menjalankan perintah sesuai dengan kehendak Allah, maka umat itu dibawa kemana? Arahnya kemana? Karena bagi Israel yang mereka ikuti adalah pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya tidak benar, maka mereka juga akan ikut sesuai dengan pemimpinnya. Nah, itu masa daripada Israel saat di mana Yeremia diutus. Nah, belum lagi politeis itu suatu fenomena yang biasa
di masa itu setiap kota atau wilayah itu nyaris punya dewa atau dewinya sendiri. Nah, jadi ini menjadi tantangan berat bagi Israel atau godaan terhadap apa yang mereka sendiri mau percaya, yaitu Allah yang satu, monoteis. Mereka itu fenomena baru di tengah politeis di zaman itu. Nah, itu seringkali kita biasa mendengar bagaimana Israel itu menyembah berhala pada Baal dan seterusnya. Itu godaan tantangannya juga bagi Israel di saat itu. Nah, karena itu Israel itu juga sudah sering dalam perjalanan sejarah mereka keluar masuk di padang gurun itu, dan tantangan-tantangan itu mereka tidak selalu setia kepada Yahweh. Nah, inilah tantangan bagi Israel saat itu. Ya, Romo. Di dalam tadi Romo yang kita baca tadi, bacaan liturgi, juga dikatakan bahwa sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ini maksud dari ayat ini apa ya, Romo Budi? Allah sebagai sumber air hidup. Nah, ini menarik. Allah menyebut sendiri melalui Yeremia itu menyampaikan pesannya, sampaikan kepada umat Israel itu bahwa dia itu sumber air hidup. Nah, sumber air hidup. Tetapi sudah ditinggalkan oleh Israel. Nah, baik oleh raja atau oleh nabi, juga umat atau rakyat. Nah, jadi Israel seperti tadi saya katakan ditentukan oleh pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu mengarahkan mereka sesuai dengan kehendak Yahweh, maka mereka akan mengalami kedamaian, kesejahteraan atau kemakmuran. Nah, tetapi Allah menyebut Israel itu membuat kolam yang bocor. Itu seperti maksudnya apa tuh, Romo? Kolam yang bocor kita. Itu bahasa yang mau mengatakan kalau penampung air, kolam lah kan, kalau bocor kan perlahan-lahan airnya akan surut dan habis. Nah, jadi air itu penting. Mereka itu situasi yang susah air. Nah, kalau di padang gurun itu susah air. Nah, jadi kalau dikatakan di masa sulit, kalau Yahweh memimpin mereka, bisa jadi ada air di tengah padang gurun. Nah, jadi air yang bocor itu suatu sindiran yang begitu tajam untuk mereka, karena mereka pergi mencari yang bukan Yahweh atau bukan Allah, yaitu kepada Baal-Baal. Nah, mereka pergi menyembah berhala. Itu artinya tidak ada dasarnya bagi mereka itu mencari sesuatu yang sia-sia. Nah, jadi Allah membandingkan dirinya sebagai sumber air hidup dengan Baal itu ya kolam yang bocor. Nah, jadi itu yang dimaksud itu seperti itu. Ya, Romo, sumber air hidup ini Allah itu adalah sumber air yang hidup bagi kita ya, Romo. Romo, dalam kehidupan kita nih, Romo, saat ini seperti apa nih, Romo, maksudnya, Romo? Nah, sahabat ORK yang terkasih, nah, apakah Anda memiliki sumber air hidup? Apakah Anda memiliki sumber air hidup? Betul bahwa tanpa air kita tidak bisa hidup. Tetapi pertanyaan ini hendaknya dilihat dalam terang iman, lebih daripada urusan air sehari-hari yang memang tetap penting itu. Tapi kita melihat lebih jauh sumber air hidup. Semoga ini kamu ingat dia. Semoga kamu ingat dia. Dia yang pernah meminta air pada suatu siang kepada seorang perempuan yang sedang menimba air di sumur. Ingat dia? Tentu dia itu Yesus yang berkata kepada perempuan itu, "Akulah air hidup." Akulah air hidup. Nah, di sini ada dua hal. Yahweh di zaman Israel menyebut diri sumber air hidup.
sumber air hidup. Dua hal yang berbeda soal sumber. Tetapi Yesus di zamannya kepada wanita itu mengatakan, akulah air hidup. Nah, dua hal yang berbeda, sumber dan airnya itu sendiri, air hidup. Nah, ini menarik untuk kita. Kita bisa melihat lebih jauh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah kita haus, kita dahaga dalam kehidupan iman kita? Ini misteri iman tentang sumber air hidup dan air hidup. Allah itu sumber kehidupan bagi kita. Kalau digambarkan dengan air, Bapa itu sebagai sumbernya dan Putra itu sebagai airnya. Nah, ini suatu gambaran untuk kehidupan kita yang membuat kita ini menjadi hidup, kerohanian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, membuat kita ini dahaga terhadap sumber air hidup itu. Nah, kita juga tentu masih mengalami tantangan dan kesulitan di tengah kehidupan beriman kita. Godaan-godaan kesetiaan. Nah, jadi yang dimaksud kalau bangsa Israel di awal itu dalam bacaan yang pertama itu kesetiaan. Kesetiaan itu sama dengan cinta bagi Yahweh. Kesetiaan itu sama dengan cinta. Nah, jadi kamu tidak setia lagi, kata Tuhan, itu kamu hanya seperti masa muda, masa pengantin. Nah, itu ujian kesetiaan. Nah, kita juga saya kira tantangan atau godaan terhadap kesetiaan dan cinta itu masih ada sampai saat ini. Nah, kita bisa saja menjadi tidak setia, menjadi tidak cinta lagi dengan apa yang kita imani, apa yang kita percaya, termasuk juga pada kehidupan kita, hal-hal praktis dalam keseharian kita dengan sesama. Ini soal relasi. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Romo Budi. Tadi menarik Romo katakan bahwa dari permenungan Romo bahwa sumber air hidup itu adalah Bapa sebagai sumber air hidup dan Putra sebagai air yang hidup, ya Romo. Ya. Terima kasih, semoga dalam sesi yang pertama ini sahabat Oase Rohani Katolik mendapatkan banyak dari permenungan Romo Budi, di mana ketika kesetiaan dan cinta kita diuji, kita dapat mengingat bahwa Allah adalah sumber air hidup dan Putranya adalah sebagai air yang hidup. Sahabat, terima kasih Romo, kita akan sudahi dulu di sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Fransiskus Nong Budi CP dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj201@gmail.com, langsung menghubungi nomor telepon kami 0881 0251 33438. Marilah kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini. Romo Budi, dalam sesi yang kedua ini Romo, dalam bacaan Injil itu tadi dikatakan, Yesus katakan bahwa kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Nah, apa maksud dari perkataan Yesus ini Romo? Kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga Romo. Rahasia artinya suatu yang tidak disampaikan. Nah, ini bukan rahasia manusia sehari-hari, tetapi rahasia ilahi, rahasia kerajaan surga, rahasia Allah. Para penginjil menyampaikan bahwa Yesus sebagai rahasia kerajaan Allah. Nah, para pendengar Yesus di masa itu tidak mengerti dan tidak menangkap pesan tersebut. Nah, rahasia itu dibuka kepada para rasul, tidak kepada para pengikut atau orang banyak. Nah,
followers itu orang-orang yang mengikuti Yesus itu banyak sekali followersnya, tetapi tidak semua yang followersnya itu mengikuti atau menerima dan mengerti bahwa Yesus itu adalah rahasia kerajaan Allah. Ya. Jadi Yesus itu seperti masa kini ini banyak followernya ya Romo. Ketika kita membuat konten itu juga seperti Yesus pada zaman dahulu dikenal dan banyak followernya. Ya, Romo, ini Yesus juga memakai perumpamaan nih. Alasan Yesus memakai perumpamaan itu seperti apa ya Romo? Kenapa Yesus memakai perumpamaan, Romo? Nah, alasannya ialah hal yang penting hanya diberi kepada yang mau dan dapat menerimanya. Nah, apa itu hal yang penting? Nah, hal yang penting itu adalah rahasia kerajaan Allah yang adalah Yesus sendiri. Nah, kalau dia sampaikan kepada followers yang banyak itu, tetapi hati mereka itu tertutup, mereka itu ya tidak menerima. Nah, karena itu mereka itu tidak diberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumpamaan itu. Kepada mereka dipakai perumpamaan. Nah, sementara kepada yang bersedia, yang mau, yang menerima, nah dijelaskan lebih jauh lagi karena mereka sudah menerima supaya mereka semakin mengerti dan menerima Yesus. Para nabi, kata Yesus, justru mau melihat dan mendengar apa yang dilihat dan didengar oleh para rasul dan para murid, tetapi tidak dapat. Ya memang mereka berada pada zaman atau masa yang berbeda. Nah, padahal mereka itu sangat merindukan untuk melihat apa yang sudah disampaikan oleh para nabi, pesan-pesannya, yaitu rahasia kerajaan Allah di dalam Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah datang, dia menyampaikan itu kepada followersnya, pendengarnya, ya mereka tidak semua yang mendengar, mengikutinya itu menerimanya sebagai bahwa itu adalah kerajaan Allah itu sendiri, perwujudannya. Nah, itu. Ya, Romo. Terima kasih. Romo, di dalam Injil itu juga dalam perumpamaan itu, itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Nah, ini maksudnya seperti apa ya, Romo Budi? Orang-orang yang tidak menerima Yesus itu diumpamakan sebagai orang buta dan tuli. Buta dan tuli. Nah, kepada kelompok itu yang tidak percaya, nah tidak diperlukan penjelasan dari perumpamaan sebab tidak ada gunanya. Nah, toh kalaupun dijelaskan mereka tidak percaya. Nah, jadi dipakailah perumpamaan kepada mereka. Nah, sementara kepada para rasul dipakai penjelasan supaya mereka kan sudah menerima Yesus, agar mereka semakin menerima, semakin mendalam. Itu pengertian mereka. Oh iya, Romo. Romo, ada lagi yang ingin disampaikan dari bacaan Injil hari ini, Romo? Hanya kepada yang percaya, yang menerima Yesus. Nah, para rasul dalam konteks saat itu diberi penjelasan, diberi pemahaman yang lebih mendalam, supaya mereka semakin mengerti, semakin menerima, dan yang terpenting percaya kepadanya. Ya, Romo. Romo, ini juga dikatakan bahwa kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya telah melekat tertutup. Ini mungkin maksud Yesus adalah dalam perumpamaan ini adalah seperti apa nih, Romo? Nah, ini Penginjil Matius mengutip Nabi Yesaya. Nah, karena konteks pendengarnya saat itu adalah kebanyakan orang-orang Yahudi yang kemudian menerima Yesus. Nah, dengan memakai argumentasi kenabian, mereka lebih mudah karena mereka itu dekat dengan kenabian atau warta-warta kenabian. Lebih mudah bagi mereka untuk menyampaikan sesuatu dengan mengutip warta kenabian, sehingga nubuat nabi
meneguhkan apa yang dikatakan Yesus, meski melihat tetapi tidak melihat, meski mendengar tetapi tidak mendengar. Nah, konteks dari kutipan itu aslinya memaksudkan Israel yang buta, yang tuli dan tegar hati kepada sabda Allah yang disampaikan oleh sang nabi. Nah, seperti itu. Iya, Romo. Romo, ini juga akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat. Berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Ini dimaksud Yesus dengan berbahagia ini apa nih, Romo? Berbahagialah mata kalian sebab melihat apa sebenarnya ini, Romo? Nah, rahasia kerajaan Allah itulah Yesus sendiri kepada para rasul, mereka yang menerima. Nah, itu diberi penjelasan dari arti perumpamaan. Nah, itu dipuji bahagia oleh Yesus karena melihat dan mendengar. Serta dapat melihat dan mendengar. Nah, tidak hanya satu hal, tetapi ada dua hal. Yaitu bukan hanya melihat dan mendengar, tetapi dapat melihat dan mendengar. Sebab tidak seperti para nabi yang di zaman yang berbeda itu mau melihat dan mendengar, tapi tidak bisa, tidak dapat karena berada pada zaman yang berbeda. Nah, sementara kepada mereka dapat melihat dan juga mau melihat. Nah, ini yang dua hal. Nah, dapat melihat dan mendengar ialah mereka yang bukan buta dan tuli terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Bukan seperti orang yang mendengar dan melihat tetapi tidak menerima Yesus. Yaitu followers yang banyak itu. Ya, ikut-ikut saja tapi belum tentu menerimanya. Nah, itu. Ya. Oh ya, Romo. Jadi ini bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi juga kita melihat dan mendengar apa yang Yesus katakan ya, Romo. Tidak buta dan tidak tuli. Ya, Romo Budi, sebelum kita tutup permenungan ini, Romo ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk sahabat oase rohani Katolik. Semoga kamu juga tidak hanya melihat dan mendengar. Semoga kamu bukan orang-orang buta dan tuli terhadap sabda Tuhan, terhadap Yesus yang berbicara kepadamu lewat sabdanya. Berbahagialah kamu yang melihat dan dapat melihat. Berbahagialah kamu yang mendengar dan dapat mendengar. Berbahagialah kamu yang terbuka hati dan dapat membuka hati. Berbahagialah juga kamu yang tidak melihat dan tidak mendengar, namun percaya kepadanya. Ya, baik. Terima kasih Romo Budi untuk permenungannya hari ini. Sangat menginspirasi kami sekali untuk dapat melihat, mendengar, dan percaya kepada Tuhan. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan cukupkan pertemuan kita hari ini dan kita akan tutup acara hari ini dengan berkat dan doa penutup dari Romo Budi. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa, sumber air hidup, Putra air kehidupan, yang memuaskan dahaga kami. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami lihat, yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Kiranya kami boleh membuka hati dan kiranya buatlah kami akan selalu haus pada sabda-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami tidak menjadi orang-orang yang buta dan tuli terhadap sabda-Mu, tetapi kami sungguh-sungguh dapat dan mau menerima sabda-Mu, dan lebih dari itu kami boleh percaya hanya kepadamu dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Budi dapat menambah semangat iman kita untuk dapat melihat dan mendengar rahasia kerajaan surga. Akhir kata, Romo Fransiskus Nong Budi CP dan saya Katerina Utami
Pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.